Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Anfasa dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Ya, jadi melanjutkan pelajaran-pelajaran yang kemarin ya. Oh ya, ini lupa dikancingnya. Hehe. Ya, jadi hari ini kita akan membahas apa itu sistem politik. Ya, sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk membuat sistem politik, diperlukan unsur-unsur yang merupakan pembentukan pola. Nah, pola ini berasal dari banyak hal, diantaranya budaya, lingkungan, masyarakat, kondisi sosial, dan hukum. Sistem politik ini, sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia bermacam-macam. Berikut ini merupakan contoh dari macam-macam sistem politik. Yang pertama adalah sistem politik di negara komunis. Ciri-ciri sistem politik di negara komunis yaitu, yang satu itu dia nggak ada yang namanya ketentuan politik bagi rakyat. Jadi rakyat nggak boleh menentukan politik gitu loh. Yang kedua, kekuasaan terpusat pada negara. Ketiga, menolak keyakinan atau agama. Keempat, hukum ditegakkan demi kepentingan negara. Kelima, pemerintahan dijalankan secara tertutup. Dan yang terakhir, partisipasi rakyat dipaksakan. Ya, itu ya ciri-ciri negara komunis. Yang kedua, sistem politik di negara liberal. Ada beberapa ciri-ciri sistem politik negara liberal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan politik bagi rakyat, jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, pembagian atau pemisahan kekuasaan, negara dijalankan berdasarkan hukum, pemerintah dijalankan secara terbuka dan transparan, dan yang terakhir, partisipasi rakyat atas dasar kesadaran. Sementara sistem politik juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama nih, sistem politik itu harus punya tujuan, ya kan? Harus punya tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen dan tiap komponennya memiliki fungsi-fungsi berbeda. Terus adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Adanya mekanisme kerja, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau luar sistem. Adanya kebudayaan politik yang terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Dan lalu kita kan nggak tahu nih apa sih sistem-sistem yang ada di Indonesia itu. Nah, sistem politik yang ada di Indonesia adalah negara sekuler, yang artinya kebijakan politiknya tidak harus berasal dari ajaran agama dan tidak memiliki satu agama nasional yang resmi. Agama bagaimanapun memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia berkewajiban untuk menganut salah satu agama resmi pemerintah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusianisme. Sedangkan ateisme bukan pilihan. Berikut saya akan memaparkan sistem politik dan struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, prinsip-prinsip Islam memang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik negara. Tetapi Indonesia bukan negara muslim ataupun negara Islam. Desentralisasi politik di era pasca Soeharto telah memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah, dan perkembangan ini membuat pengambilan keputusan di tingkat daerah menjadi lebih dipengaruhi oleh konteks keagamaan secara regional.
Lalu, di wilayah dengan praktik Islam yang lebih taat, kebijakan yang diterapkan dapat mencakup pelarangan regional atas bisnis daging babi atau kewajiban bagi wanita untuk mengenakan jilbab. Sementara di wilayah dengan populasi Kristen yang besar, kebanyakan berlokasi di timur, Indonesia Timur seperti Papua dan sebagainya, kebijakan semacam itu tampaknya tidak mungkin untuk diterapkan. Mengingat mayoritas penduduk muslim dan adanya dominasi suku Jawa dalam politik nasional, Indonesia secara keseluruhan lebih berorientasi kepada Islam. Karenanya memiliki presiden yang non-muslim tampaknya sangat mustahil. Di sisi lain, Islam Indonesia pada umumnya dapat dibeli label moderat karena mayoritas Muslim Indonesia terdiri dari Muslim nominal. Misalnya, mayoritas komunitas Muslim Indonesia tidak akan setuju dengan penerapan hukum Islam ataupun syariah. Contoh lain, ketika mantan presiden kita, Megawati Soekarno Putri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia pada 2001, hanya sebagian kecil yang menolaknya. Berdasarkan doktrin Islam tertentu bahwa perempuan tidak dapat mengambil posisi kepemimpinan. Ya, sistem politik Indonesia terdiri dari 3 cabang. Yang pertama, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Dan lembaga eksekutif ini udah tahu sendiri ya, terdiri dari presiden, wakil presiden, kabinet, dan sebagainya. Baik presiden dan wakil presiden dipilih oleh pemilih Indonesia melalui pemilu presiden. Presiden akan menjabat untuk jangka waktu yang ditentukan, kalau di Indonesia yang 5 tahun ya, yang dapat diperpanjang sekali dengan jangka waktu 5 tahun kedua ketika dipilih lagi oleh rakyat. Nah, terus habis itu yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif Indonesia adalah contohnya MPR, DPR, DPD. Ya, di sini memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengubah konstitusi ataupun yang mengatur tentang rakyat begitu. Dan RUU juga ditangani oleh DPD dan DPR juga DPR menangani kayak menyusun dan mengesahkan undang-undang. Dan yang terakhir, lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia ini lebih ke pengadilan, ada pengadilan. Jadi suatu lembaganya ini tiga-tiganya saling melengkapi, begitu. Mungkin jika ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Jangan lupa komen, subscribe, dan kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya bisa lewat kolom komentar. Jumpa lagi pertemuan besok. Dadah.